Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya ketika Xiaoyan melihat ke lantai 18 neraka, ekspresi Xiaoyan berubah total. Karena permukaan 18 lapisan neraka adalah laut yang tak berujung. Dan di tengah laut berdiri sebuah tablet batu besar. Hanya ada 2 kata di prasasti itu. Laut mati. Itu ternyata adalah laut mati. Di bawah 18 lapisan neraka adalah laut mati yang luas dan tak berujung. Ada bau kematian yang kuat di laut mati, dan ada banyak tulang dan kepala yang tak terhitung jumlahnya mengambang di permukaan laut mati. Setelah Xiaoyan memasuki 18 lapisan neraka, setan tanpa kepala yang tak terhitung jumlahnya, raksasa berlumuran darah, mayat hidup yang acak-acakan, dan zombie busuk mulai menyerangnya, seolah-olah mereka akan mencabik-cabiknya. Xiaoyan terus menghancurkan iblis dan mayat hidup, yang mendekatinya menjadi berkeping-keping. Tetapi dia segera menemukan masalah serius, yaitu di dalam ke-18 lapisan neraka, energinya tidak dapat diisi ulang. Neraka ke-18 adalah dunia yang tertutup dan tidak ada energi untuk diserap. Setelah menemukan masalah serius ini, Xiaoyan mencoba untuk mengkonsumsi kekuatan sedikit mungkin di tubuhnya. Ketika musuh lain menyerangnya, dia buru-buru menghindari menyerang mereka. Namun Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggunakan ki pertempurannya untuk menahan aura kematian yang kuat di langit. Karena itu, kekuatan di tubuhnya perlahan terkuras. Seramnya neraka ke-18 jauh dari sesederhana yang dibayangkan. Xiaoyan juga mencoba menerobos gerbang neraka di atas lantai 18 neraka. Tetapi setiap kali dia mendekati gerbang neraka, cahaya yang menyilaukan akan meletus dari gerbang neraka dengan paksa mengguncangnya kembali. Xiaoyan buru-buru untuk membuka gelombang neraka, tetapi dia terkejut sehingga darah di tubuhnya berjatuhan. Setelah beberapa kali, Xiaoyan menyerah karena frustasi. Di neraka ke-18 ini, Xiaoyan harus membentuk lingkaran pelindung dengan api aneh untuk menahan energi kematian. Selain itu, dia juga harus menghindari mayat hidup dan iblis yang terus-menerus menyerangnya. Ini bukan yang paling sulit baginya. Yang paling sulit baginya adalah bahwa sesekali gunung pisau dan lautan api akan muncul di neraka. Ketika gunung pisau muncul, sabit maut seperti hujan turun dengan cepat di neraka. Ketika lautan api muncul, api neraka yang mengerikan menyebar ke seluruh neraka. Tubuh Xiaoyan mulai mengkonsumsi banyak kekuatan, dan dia tidak dapat mengisi ulang. Oleh karena itu, situasinya benar-benar tidak optimis. Bahkan jika dia kuat, dia mungkin tidak dapat bertahan lama di 18 lapisan ini. Ada banyak bahaya di neraka ini. Semakin lama dia tinggal di 18 lapisan neraka, semakin menakutkan yang dia rasakan. Seiring berjalannya waktu, Xiaoyan merasa semakin tidak optimis. Dia telah membombardir gerbang neraka di atas neraka ke-18 lebih dari sekali. Tetapi setiap kali dia dikejutkan oleh gerbang neraka dan hampir muntah darah. Pada akhirnya dia sampai pada kesimpulan, yaitu dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk menembus gerbang neraka itu sama sekali, kecuali dia bisa maju ke Daosen. Sama sekali tidak ada kemungkinan baginya untuk menembus gerbang neraka. 18 lapisan neraka seperti dunia luas dan tak terbatas. Saat pemahaman Xiaoyan tentang 18 lapisan neraka semakin dalam, Xiaoyan menemukan bahwa di laut mati yang tak terbatas, ada pegunungan neraka dan pulau neraka yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun lapisan neraka ke-18 sangat luas, itu telah dibagi menjadi beberapa wilayah oleh beberapa makhluk andid yang kuat. Sebagai wilayah dan lingkup pengaruh mereka, begitu mereka memasuki wilayah mereka, mereka akan diserang dengan panik. Seiring berjalannya waktu, Xiaoyan merasa bahwa situasinya menjadi semakin tidak optimis, dan pada akhirnya dia bahkan sedikit putus asa. Meskipun hidupnya tidak dalam bahaya untuk saat ini, dia harus menanggung baptisan gunung pisau dan lautan api lagi dan lagi. Setiap kali gunung pisau dan lautan api berlalu, kekuatan tubuhnya akan terkuras banyak. Jika ini terus berlanjut, suatu saat kekuatan di tubuhnya akan habis. Pada saat itu akan menjadi hari kematiannya. Selain itu, di 18 lapisan neraka ini, rohnya juga tersiksa. Dari waktu ke waktu banyak monster jelek dan menakutkan datang untuk mengganggunya. Dia tidak mendapatkan istirahat sedikit pun.
dan dia tidak bisa berkultivasi. Oleh karena itu semangatnya sangat tertekan dan dia merasa seperti akan runtuh. Seiring berjalannya waktu, Xiaoyan merasa bahwa dia semakin lemah. Sesekali dia pergi ke dunia batin untuk menyerap energi, tetapi energi di dunia batin terbatas dan pada akhirnya energi dunia batin juga menjadi sangat tipis. Ketipisan energi dunia batin secara langsung mengarah pada pengeringan dan kematian sebagian besar vegetasi di dunia batinnya. Dunia batin yang dulunya hidup telah menjadi tak bernyawa. Jika terus menyerap energi dari dunia batin, tanaman di dunia batin mungkin semua akan mati. Inilah yang tidak ingin dilihat Xiaoyan, jadi dia tidak lagi menyerap energi dari dunia batin. Tanpa menyerap energi dari dunia batin, energi dalam tubuh Xiaoyan akan semakin menipis. Tepat ketika Xiaoyan merasa putus asa, Xiaoyan akhirnya menemukan sebuah rahasia yang membuatnya sangat bersemangat. Tidak ada pengisian energi di 18 lapisan neraka ini. Mengapa makhluk andin, mayat hidup, dan iblis dan banyak monster lainnya bisa meletus dengan kekuatan yang sangat kuat? Bagaimana mereka bisa bertahan di neraka ini untuk waktu yang lama? Xiaoyan selalu memiliki keraguan di dalam hatinya. Ketika dia menemukan sebuah rahasia, dia akhirnya mengerti semua ini. Ternyata bukan tidak ada energi di 18 lapisan neraka, tetapi bentuk energinya berbeda. Tidak ada energi di udara di sini. Dengan kata lain, bahkan jika ada energi di udara, energi itu bercampur di udara kematian dan tidak dapat langsung diserap dan dimanfaatkan. Bentuk energi di sini adalah kristal sihir hitam. Jenis kristal ajaib ada di Laut Mati. Tentu saja monster yang tinggal di neraka juga memiliki kristal ajaib. Laut Mati kaya akan kristal ajaib yang mengarah ke monster berbentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya. Menyelamatkan kristal ajaib di Laut Mati setiap hari untuk bertahan hidup. Monster di sini mengacu pada kerangka, zombie, setan, mayat hidup, hantu, mayat hidup, dan lain-lain. Beberapa di antaranya dapat disebut mayat hidup, beberapa dapat disebut mati, dan beberapa memiliki kehidupan, tetapi bukan manusia. Oleh karena itu, mereka secara kolektif disebut sebagai monster. Setelah menemukan rahasia energi, Xiaoyan juga mulai mengumpulkan sejumlah besar kristal ajaib, memurnikan dan menyerapnya untuk digunakan sendiri. Pada awalnya dia menyerang beberapa makhluk andin yang lemah untuk mendapatkan kristal ajaib di tubuh mereka. Namun Xiaoyan dengan cepat menemukan bahwa metode ini terlalu lambat dan metode ini membutuhkan banyak risiko. Pada akhirnya Xiaoyan mulai menggunakan metode kedua, yaitu mendapatkan kristal ajaib dari Laut Mati. Tetapi tidak mudah untuk mendapatkan kristal ajaib dari Laut Mati. Kristal ajaib di permukaan Laut Mati telah dibersihkan, dan kristal ajaib hanya dapat diperoleh dengan masuk jauh ke Laut Mati, dan tidak dapat setiap bagian Laut Mati memiliki kristal ajaib. Mendapatkan kristal ajaib di Laut Mati juga membutuhkan resiko besar, karena banyak juga makhluk andin di Laut Mati. Beberapa makhluk andin di Laut Mati sangat kuat, dan mereka bisa jatuh dan mati jika tidak hati-hati. Xiaoyan tidak takut dengan genangan air di Laut Mati, karena perlindungan dari api aneh, dan dia dapat melakukan perjalanan masuk dan keluar dari Laut Mati tanpa hambatan. Oleh karena itu banyak kristal ajaib yang diperoleh olehnya. Setelah Xiaoyan mencari kristal ajaib di area laut tertentu, dia mulai terbang ke area laut berikutnya. Tiba-tiba Xiaoyan menemukan sebuah pulau neraka. Di luar pulau dia melihat pemandangan yang sangat aneh. Dia melihat makhluk andin yang tak terhitung jumlahnya, melemparkan kristal ajaib ke laut. Mengapa makhluk-makhluk andin itu melemparkan kristal ajaib hasil jerih payah mereka ke area laut itu? Xiaoyan merasa sangat bingung dan tidak mengerti mengapa mereka melakukan itu. Xiaoyan terbang menuju area laut itu dan kemudian mulai mengambil kristal ajaib itu di area laut. Akibatnya gambar aneh muncul di area laut. Melihat tindakan Xiaoyan, semua makhluk andin memelototinya, tapi tidak ada satupun makhluk andin yang menyerangnya. Xiaoyan bersenang-senang mengambilnya, tapi dia tidak tahu bahwa ada bahaya besar yang akan datang padanya. Sementara Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk mengambil kristal ajaib di wilayah laut, sebuah tablet batu besar tiba-tiba terbang keluar dari kedalaman pulau dan kemudian mendarat dengan keras di pantai. Prasasti itu seluruhnya terbuat dari kristal sihir hitam dan pada prasasti itu terukir sebuah karakter, Raja Keabadian. Karakter Raja Abadi seluruhnya terdiri dari tulang putih, memancarkan cahaya putih yang aneh. Kata-kata ini tampaknya memiliki semacam kekuatan sihir, dan semua makhluk andin di neraka berlutut tampak sangat ketakutan. Tablet batu besar berdiri di tepi laut.
4 karakter Raja Abadi di tablet laut sangat menarik perhatian. Pada saat ini semua makhluk andin membungkuk. Xiaoyan merasa sedikit terkejut. Dia berhenti mengambil kristal ajaib dan berdiri diam di laut. Faktanya dia adalah satu-satunya yang berdiri di tempat kejadian dan makhluk andin lainnya semua berlutut di udara. Oleh karena itu ia tampak menonjol dari keramaian dan sangat menarik perhatian. Pada saat ini di kedalaman pulau, kerangka besar datang dari langit, perlahan-lahan datang ke pantai dan berdiri di atas lempengan batu. Itu adalah kerangka besar dengan ketinggian 2 meter. Pada saat berikutnya, sesuatu yang mengejutkan Xiaoyan terjadi. Dia melihat daging dan darah tiba-tiba tumbuh di permukaan kerangka, kemudian daging dan darah dengan cepat menutupi kerangka. Raja mayat hidup akhirnya berubah menjadi pria parubaya dengan rambut perak, alis bintang dan mata pedang. Meskipun dia terlihat cukup tampan, tetapi wajahnya terlalu pucat, tanpa darah sedikit pun, terlihat sangat menakutkan. Melihat Xiaoyan tidak berlutut padanya, Raja mayat hidup itu merasa sangat tidak senang dan segera berteriak dengan marah kepada Xiaoyan. "Mengapa kamu tidak berlutut padaku?" Xiaoyan merasakan niat membunuh yang kuat dari Raja mayat hidup. Segera dia bertanya dengan acuh tak acuh. "Mengapa aku harus berlutut padamu?" Raja Abadi terkejut dengan pertanyaan Xiaoyan dan kemudian menjelaskan. "Ini adalah wilayahku. Dan siapapun harus berlutut di depanku." Xiaoyan menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, "Maaf, aku tidak berlutut ke langit, dan aku tidak berlutut ke tanah. Aku hanya berlutut kepada kedua orang tuaku dan guruku. Oleh karena itu, aku tidak bisa berlutut kepadamu." Mendengar kata-kata Xiaoyan, Raja Abadi lalu berkata dengan senyum tipis, "Anak muda ini benar-benar gila. Kamu adalah pendatang baru yang baru saja memasuki tingkat 18 neraka. Jadi aku tidak akan peduli tentangmu untuk saat ini. Namun karena kamu telah memasuki wilayahku, mulai sekarang kamu harus mematuhiku. Kamu tidak boleh tahu siapa aku atau aturanku. Sekarang aku akan memberitahumu bahwa aku adalah Raja mayat hidup dan raja dari semua mayat hidup. Makhluk mayat hidup harus mematuhi perintahku. Aturanku sangat sederhana. Mereka harus membungkuk kepadaku 3 kali ketika mereka melihatku. Dan selain itu, mereka harus melemparkan 100 kristal ajaib ke daerah laut ini setiap bulan." Setelah mendengarkan kata-kata Raja mayat hidup, Xiaoyan mengeluh di dalam hatinya. "Aku menyalahkan diri sendiri karena serakah untuk sementara waktu. Dan benar-benar masuk ke wilayah Raja Abadi." Melihat penampilan Raja Abadi yang terkenal takut, dia pasti sangat kuat dan akan sulit baginya untuk melarikan diri sekarang. Tak satu pun dari 2 kondisi yang disebutkan oleh Raja Abadi yang tidak dapat dipenuhi oleh Xiaoyan. Karena itu, dia harus menemukan cara untuk melarikan diri dari sini sesegera mungkin. Pada saat ini Raja mayat hidup tiba-tiba berkata, "Kamu masih hidup. Aku tidak suka ini. Aku akan mengubahmu menjadi mayat hidup." Segera setelah kata-kata itu jatuh, telapak tangan Raja Abadi menghantam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat mundur ke belakang, sementara sidik jarinya berubah. Ketika telapak tangannya membalik, tanda pemusnahan abadi yang berisi semua kekuatannya terbentuk, dan kemudian dia menembak ke Raja Abadi. Buam! Dengan ledakan keras, kedua sidik jari itu bertabrakan dengan keras di udara. Segel penghancur abadi yang baru saja dia lemparkan hampir menghabiskan semua kekuatan Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak berani bertarung dan dengan cepat mengeluarkan sayap api miliknya untuk melarikan diri. Melihat bahwa Xiaoyan berani menghadapinya secara terbuka, Raja Abadi merasa sangat marah. Selama bertahun-tahun di wilayahnya, tidak ada yang berani menghadapinya secara terbuka. Xiaoyan adalah yang pertama. Dewa Abadi segera menghilang ke udara. Meskipun Xiaoyan sangat percaya diri dengan kecepatannya, dia masih meremehkan kekuatan Raja dari Abadi. Raja mayat hidup meletakkan jari telunjuknya dan tersenyum. "Tidak ada gunanya, anak muda, kamu tidak bisa melarikan diri." Kekuatan Raja Abadi sangat kuat dan menakutkan. Dengan kondisi Xiaoyan saat ini, dia pasti tidak akan menjadi lawannya. Pada saat kritis ini, Xiaoyan segera membuat keputusan. Xiaoyan tidak mengatakan sepatah kata pun dan bergegas langsung ke laut mati. Dengan ledakan keras, air memercik ke seluruh langit dan Xiaoyan sudah bergegas ke laut mati. Melihat ini wajah Raja Abadi berubah dan dia masih mengejar ke laut mati.
Di Laut Mati, Raja Abadi tampaknya dibatasi dalam beberapa cara. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi dia mengejar Xiaoyan dengan mantap. Xiaoyan menyelam lebih dalam dan lebih dalam lagi, dan dia tidak tahu berapa meter dia menyelam. Ketika Xiaoyan menyelam ke kedalaman tertentu, Raja Mayat Hidup akhirnya berhenti mengejar. Melihat Xiaoyan turun, Raja Mayat Hidup memiliki ekspresi keenggangan di wajahnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa melangkah lebih jauh, atau orang tua dari Raja Naga Laut Mati akan memiliki masalah yang sulit denganku lagi. Air di Laut Mati memiliki efek korosif yang kuat. Untungnya Xiaoyan memiliki api aneh sebagai perlindungan, sehingga ia dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di Laut Mati. Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menyelam. Selama proses menyelam ke bawah, dia juga menemukan banyak makhluk andi di Laut Mati. Dia menghindari mereka satu persatu. Tidak tahu berapa meter dia menyelam, Xiaoyan merasa telah sampai ke dasar Laut Mati. Di dasar Laut Mati, konsentrasi air laut menjadi sangat acuh tak acuh dan jarak pandang yang sangat meningkat. Xiaoyan melihat ke dasar laut dan melihat ada istana besar di dasar Laut Mati. Di dasar laut ada kelompok istana yang sangat besar, tetapi istana-istana itu pada dasarnya terbuat dari tulang. Tentu saja tulang-tulang di istana tulang putih tidak sepenuhnya tulang manusia, ada juga sejumlah besar tulang binatang. Melihat sekelompok istana di depannya, Xiaoyan benar-benar terkejut. Sungguh luar biasa, siapa yang membangun istana tulang ini dengan sangat terampil. Xiaoyan berjalan dengan tenang di istana tulang putih. Xiaoyan sekali lagi melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Di aula berdiri lunas besar dan panjangnya puluhan meter. Ketika Xiaoyan mendekati lunas, lunas tiba-tiba bergerak dan cahaya hijau menyala di sepasang lubang mata lunas. Ini menunjukkan bahwa lunas ini memiliki kesadarannya sendiri, dan yang lebih mengejutkan Xiaoyan adalah lunas itu benar-benar berbicara. Selamat datang di Istana Nagaku. Istana Naga? Xiaoyan bertanya dengan heran. Iya, aku adalah Raja Naga Laut Mati. Namaku Naga Tulang. Dan kelompok istana ini adalah Istana Nagaku, ucap dari Naga Tulang. Mendengar ini wajah Xiaoyan berubah dan dia berpikir dalam hatinya bahwa dia pasti telah bertemu monster lain dengan kekuatan yang menakutkan. Tetapi Xiaoyan tidak merasakan permusuhan dari Naga Tulang, jadi dia melepaskan hatinya yang menggantung. Xiaoyan lalu berkata sambil tersenyum, Maaf, aku dikejar oleh Raja Mayat Hidup dan aku mendobrak istana nagamu. Dengan putus asa, aku harap Raja Naga tidak akan tersinggung. Naga Tulang berteriak dengan marah. Orang tua ini, Raja Mayat Hidup lagi. Pada saat ini tubuh besar Naga Tulang dengan cepat menyusut. Xiaoyan tiba-tiba bertanya, Naga Tulang senior, bagaimana kamu memasuki neraka ke-18? Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Naga Tulang itu berkata dengan marah, Bukan orang, tapi Raja Besar yang menempatkanku di sini. Mendengar ini Xiaoyan terkejut. Mungkinkah ke-18 tingkat neraka ini juga terkait dengan penguasa besar? Dia dengan cepat bertanya, Bagaimana kamu mengatakan ini? Naga Tulang lalu berkata, Masalah ini dimulai dari era kekacauan 10.000 tahun yang lalu. Lupakan saja. Aku masih tidak ingin membicarakannya. Aku punya sepotong waktu dan ruang di sini. Kamu dapat mengambilnya. Dan ketika kamu menemukan potongan waktu dan ruang lain di dalamnya, kamu bisa memasuki waktu itu sendiri di masa depan. Dan rasakan apa yang terjadi di era kekacauan. Seperti yang dikatakan Naga Tulang, sebuah fragmen ruang waktu yang aneh perlahan muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan sangat gembira ketika dia melihat ini, karena fragmen ruang waktu persis sama dengan fragmen ruang waktu yang diberikan Kaisar Ventian kepadanya. Dan itu adalah salah satu dari 6 fragmen ruang waktu yang dia cari. Xiaoyan buru-buru mengumpulkan fragmen ruang dan waktu ke dunia batinnya. Dengan fragmen ruang waktu ini, Xiaoyan sekarang telah mengumpulkan 3 fragmen ruang waktu. Dan jika dia mengumpulkan 3 fragmen ruang waktu lagi, dia dapat memasuki era kekacauan 10.000 tahun yang lalu untuk melihat apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Fakta telah membuktikan bahwa semua yang ditemui Xiaoyan tampaknya terkait dengan era kekacauan. Karena itu, dia bahkan lebih ingin tahu tentang era kekacauan itu. Bagaimanapun dia harus mengumpulkan ke-6 fragmen ruang waktu dan memasuki era kekacauan. Mungkin saat itu semuanya akan terungkap. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya?
Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.